teman-teman, nama saya Sen Ariel Untung. Hari ini saya mau memberikan materi tentang sejarah penafsiran. Nah, teman-teman, sejarah penafsiran itu sebenarnya kalau misalnya secara umumnya kalian tangkapnya kayak, wah ada suatu teks, suatu dokumen yang sulit untuk dimengerti, terus ada penafsirnya dan seperti itu. Sebenarnya itu nggak salah, cuma secara umumnya juga menafsir itu adalah kegiatan yang biasa kita lakukan loh teman-teman. Kenapa biasa kita lakukan? Pada saat kita chatting nih, pada saat kita lagi ngobrol atau berdialog, kita tuh kan belajar atau berusaha untuk mengartikan maksud teman kita apa sih. Nah, itu tuh udah termasuk salah satu dari penafsiran teman-teman secara umum gitu teman-teman. Nah, kalau kita masuk ke dalam penafsiran tentang Alkitab, sejak semulanya sinagog telah menyibukkan diri dengan menafsir kitab suci. Nah, di sini tuh udah mulai sinagog ini udah mulai menyibukkan diri nih menafsir maksud Alkitab. Nah, dalam sejarah Yudaisme dan Kekristenan dapat dipandang sebagai sejarah penafsiran mereka terhadap kitab sucinya. Pemahaman mereka mengenai penafsiran dan bagaimana ini harus dilaksanakan mencerminkan banyak hal mengenai kesadaran diri, persekutuannya, dan hubungannya dengan kebudayaan dan pemikiran yang di dalamnya mereka menemukan dirinya sendiri. Nah, teman-teman, kita bakal masuk ke sejarah penafsiran itu sendiri. Sejarah penafsiran dalam Alkitab itu sebenarnya ada 3 teman-teman, ada 3 periode. Nah, periode pertama itu permulaan dan awal abad pertengahan. Nah, yang kedua, masa reformasi dan akhir abad pertengahan. Yang ketiga, masa modern atau bisa dibilang ya masa-masa sekarang lah gitu. Nah, ini tuh dibagi 3 fase atau 3 periode lah. Periode awal, pertengahan, dan sekarang. Nah, kita masuk ke permulaan dan awal abad pertengahan. Nah, fase awal penafsiran Alkitab dicirikan oleh anggapan bahwa iman dan praktek hidup persekutuan sama dan secara langsung mendapat wibawa dari ajaran 2 Alkitab. Iman dan praktek hidup persekutuan diberitakan oleh Allah. Jadi Alkitab dianggap mengajarkan apa yang persekutuan percayai dan lakukan. Pada penafsir Alkitab percaya bahwa mereka tengah memikirkan dan menguraikan alam dan pikiran Allah yang telah disampaikan kepada para penulis Alkitab dan yang diwujudkan dalam tulisan-tulisannya. Nah, ini tuh masih bisa dibilang masih terlalu sempit maksud dari penafsiran pada zaman itu teman-teman. Masih dianggapnya tuh Alkitab tuh maksud Tuhan apa sih, lingkungan Tuhan seperti apa sih pada saat itu mereka masih memikirkan seperti itu teman-teman. Jadi tuh kenapa sih belum kayak, wah kenapa sih teks Alkitab ini tuh isinya seperti ini, kenapa sih teks Alkitab ini yang nulis si ini gitu. Bukan, belum. Masih maksud Tuhan apa sih, kayak mereka juga masih dengan cara-cara yang tradisional banget, kayak wah ada kalimat kata-kata yang sulit di dalam kalimat ini nih, coba kita tafsir maksudnya apa, seperti itu teman-teman. Nah, kita masuk ke masa fase yang kedua, yaitu masa reformasi dan akhir abad pertengahan. Pada abad-abad ke-15 dan ke-16 terjadi pergeseran penting atas perspektif penafsiran dan eksegesi Alkitab. Sarjana-sarjana seperti Ibn Ezra dan Rashi menjadi pendorong pergeseran. Pada zaman ini, sarjana-sarjana Renaissance merumuskan pendekatan-pendekatan untuk menafsirkan Alkitab. Nah, bisa dibilang masa reformasi ini, teman-teman, bisa dibilang ini tuh benar-benar penafsiran Alkitab ini tuh cara pandangnya berubah 180 derajat. Dari yang pandangannya secara tradisional cuma gitu-gitu aja, sekarang banyak banget cara pendekatan-pendekatannya. Maksud untuk menafsirnya banyak banget, tujuan untuk menafsirnya banyak banget, teman-teman. Nah, di sini nih perubahan pada masa reformasi, perubahan tentang penafsiran Alkitab itu. Nah, yang pertama, penafsiran tidak lagi dianggap hanya untuk menemukan arti berangkap dalam teks-teks Alkitab. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau yang awal itu masih kayak menemukan satu kata yang sulit dimengerti, yang artinya tuh bisa beda-beda maksudnya apa sih. Nah, itu tuh masih dipakai, tapi tidak lagi hanya itu aja gitu. Nah, yang kedua, penafsiran secara tradisional tidak lagi dipandang sebagai sarana terbaik untuk memahami teks.
Kalau ini sih jelas sih teman-teman, karena kan tadi udah dibilang juga pada masa reformasi ini banyak banget cara-cara pendekatan Alkitab, penafsiran Alkitab mulai banyak banget. Nah di sini tuh cara-cara tradisional mulai terbelakangi gitu teman-teman. Jadi tuh mulai ada update baru tentang cara menafsir, cara mengartikannya gitu teman-teman. Nah yang ketiga ini terjemahan Alkitab. Terjemahan Alkitab ke dalam bahasa umum mengakhiri kebiasaan hanya memakai Alkitab berbahasa Latin. Nah ini tuh udah dibilangin kalau di sini tuh bisa pada masa reformasi ini udah mulai banget penerjemah, bukan penafsir tapi penerjemah yang menerjemahkan Alkitab. Di sini tuh bisa menjadi pada keuntungan positifnya jelas. Jadi banyak yang mengerti apa isi Alkitab itu jelas. Tapi di sini juga bisa menimbulkan hal yang negatif teman-teman. Bisa menimbulkan masalah teks mana yang harus dipakai di dalam membuat terjemahan dan mendorong timbulnya studi terhadap bahasa Ibrani dan Yunani. Jadi di sini tuh karena munculnya terjemahan ini dalam bahasa Ibrani dan Yunani, jadi banyak banget harus mempelajari bahasa studi Ibrani dan Yunani. Terus gak tahu jadinya tolak ukur penafsiran itu jadinya terpecah belah teman-teman gitu teman-teman. Nah yang keempat, kebebasan pendapat yang diberikan kepada penafsir di kalangan Protestantisme menghasilkan banyak sekali pendapat yang berbeda-beda. Sebenarnya para tokoh reformasi pada saat itu banyak juga yang menafsirkan teman-teman, banyak banget yang menafsir. Tapi mereka pada saat menafsir mendapatkan pandangan yang sama, pendapat yang sama. Nah, pada saat kebebasan pendapat ini diberikan kepada kalangan Protestantisme ini, mereka menghasilkan banyak banget pandangan, banyak banget pendapat tentang isi Alkitab teman-teman. Sebenarnya ini tuh mulai tolak ukurnya kenapa gereja kita tuh, kenapa Kristen itu agak lumayan lebih banyak perpecahan atau lebih banyak beda pendapat dari sini teman-teman. Karena yang pertama itu dari terjemahan Alkitabnya yang banyak, jadinya pada saat dibaca oleh orang yang berbahasa ini dan berbahasa itu bisa berbeda, dari pandangan dan pemikirannya juga berbeda, cara pandangnya berbeda dari sini teman-teman. Tapi itu juga yang membuat bahwa isi Alkitab itu beragam teman-teman gitu. Nah yang kelima, perkembangan ilmu sekuler menyebabkan Alkitab tidak lagi menjadikan satu-satunya tolak ukur untuk banyak persoalan. Pada zaman dulu tuh masih banyak banget masalah yang tolak ukurnya dipandangnya dalam Alkitab. Jadi tuh kalau misalnya kita menghadapi masalah ini, menurut Alkitab apa sih penyelesaian dalam Alkitabnya apa sih? Nah itu tuh masih banyak banget bertolak ukur pada Alkitab. Tapi pada saat masa reformasi ini mulai muncul ilmu-ilmu sekuler teman-teman. Ilmu sains lah, ilmu filsafat, ilmu humaniora lah. Nah dari sana tolak ukur Alkitab mulai berkurang teman-teman. Mulai pandangan Alkitab yang biasa dipakai untuk menyelesaikan hampir semua masalah mulai berkurang teman-teman gitu. Nah yang keenam, cara memandang segala hal termasuk Alkitab dari sudut sejarah menjadi faktor penting gitu. Nah kita masuk yang terakhir teman-teman, yang ketiga, ilmu tafsir dalam masa modern ini dicirikan oleh satu tujuan umum: mempelajari dan memahami teks-teks Alkitab. Mempelajari dan memahami kitab-kitab dalam Alkitab seperti yang orang akan lakukan terhadap dokumen-dokumen lain dari zaman kuno. Soal-soal seperti tempat dokumen-dokumen Alkitab, cara penulisannya dalam sejarah dan peran serta fungsinya di dalam konteks semula beserta analisis isi Alkitab. Pada masa modern ini, Alkitab ini udah mulai dipandang berbeda teman-teman. Bukan berbeda sih, dipandang luas. Jadi yang pada awalnya, pada prosesnya masih maksud Tuhan apa sih, lingkungan Tuhan tuh sebenarnya seperti apa sih, itu hanya satu tujuan kan. Nah di sini tuh tujuannya udah mulai banyak. Kenapa Tuhan menyerahkan kitab Kejadian kepada Musa? Nah di sini tuh para penafsir mulai menanya-nanyakan, kenapa harus Musa? Kenapa nggak Daud? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Nah terus di sini tuh udah mulai masuk juga
sifat Musa itu seperti apa. Dari sini penafsiran mulai masuk seperti ketujuan yang seperti itu teman-teman. Nah, di sini Alkitab tuh bagus banget untuk dipelajari teman-teman. Nah, di sini tuh dibagi 3 kenapa bagus untuk dipelajari. Alkitab dipelajari sebagai sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Alkitab diteliti untuk merekonstruksi sejarah agama Israel dan gereja mula-mula. Nah, sebagai sarana ini, Alkitab ini tuh untuk mengetahui sejarah gereja mula-mula dan agama Israel pada zaman dulu tuh seperti apa sih. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau yang pandangan yang awalnya cuma maksud Tuhan doang, sekarang udah mulai luas masuk ke sini. Dulu tuh sejarah Israel tuh sebagus apa sih bisa menyebabkan Israel sampai sekarang seperti ini gitu. Agama Israel seperti apa sih dulu? Apakah mungkin agama Kristen ini, apakah Kristen itu, kan kita nggak tahu. Nah, disitulah kita bagusnya Alkitab dipelajari dan ditafsir. Yang kedua, hampir sama sih, warisan sastra kebudayaan kuno. Nah, dari sini Alkitab juga masuk ditafsir untuk dan dipelajari juga untuk mengetahui kebudayaan dulu tuh seperti apa sih. Apakah kejam, apakah bersukacita, apakah bagus untuk dipelajari pada zaman ini, apakah sangat-sangat bagus untuk diterapkan kebudayaan yang seperti dahulu. Jadi tuh banyak banget jawabannya di Alkitab tersebut teman-teman kalau untuk ditafsir. Nah, yang ketiga ini itu tuh dokumen-dokumen dasar dari dua gerakan besar. Dua gerakan besar ini ya jelas tadi saya bilang, yaitu Yudaisme dan kekristenan. Jadi sebenarnya buat apa sih kita mempelajari Alkitab atau menafsir Alkitab? Karena semua ini tuh muncul bersamaan dengan penelitian atas Alkitab untuk menemukan nilai-nilai keagamaan dan pemahaman teologisnya. Gitu teman-teman, sejarah tentang penafsiran pada pandangan Alkitab. Jadi tuh teman-teman, kalau Alkitab, kalau misalnya ada gembala atau pendeta yang berkhotbah di gereja A, kalau misalnya ayat ini dia tafsir seperti itu, terus kita ketemu pendeta B di gereja B, ayat yang sama ditafsir memberitakannya atau punya pandangan yang berbeda, tapi selama itu masih menurut isi Alkitab, bukan menurut kita, itu tuh masih sama teman-teman. Tidak sesat, tapi memang pandangannya berbeda, itu tuh nggak salah. Itu tuh menurut kitanya yang baik buat kita, pandangan seperti apa gitu teman-teman. Kalau misalnya itu untuk kayak menurut saya ini nih, kalau menurut gembalanya seperti itu udah salah total teman-teman. Jadi jangan biarin meskipun gembala menafsir Alkitab itu sendiri. Nggak boleh menafsir dari pandangan kita. Harus kita masuk pandangan Alkitab itu apa gitu teman-teman. Makanya Kristen kita tuh ya bukan disebut perpecahan, tapi berbanyak ragam lah gitu teman-teman. Terima kasih ya teman-teman untuk mendengarkan materi yang udah saya jelasin. Semoga materi yang bisa disampaikan bisa bermakna, bisa berguna buat kalian juga. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.